warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin dhahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, kita sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada terhitung jumlahnya, nikmat iman, nikmat Islam, taufik, hidayah, sehingga kita yang hari ini bisa menghadiri majelis ilmu, dan semoga ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan ucapan, perbuatan dan juga sikap tingkah laku beliau. Dan tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian, marilah kita mengikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu ini. Tujuannya adalah hanya ingin mendapatkan ridha dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang yang telah mengikhlaskan niatnya dalam perbuatan-perbuatan baiknya dia yang akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal ibadah atau diterimanya amal ibadah itu hanyalah dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang akan mendapatkan balasan kebaikan dari amal soleh yang dilaksanakannya jika dia meniatkan dengan niat yang baik dan niat yang ikhlas. Mengawali majelis kita seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pahala Al-Fatihah tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallif kitab ini yaitu Syekh Abdullah Al-Qadari, kepada orang tua kita, kerabat kita, dan juga semua orang muslim yang telah mendahului kita dengan keimanan dan keislaman, dan kepada setiap orang yang telah memberikan jasanya kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma tuqabbala min a'malina as-salihah wa min qira'atina al-Fatihah hadhihi ila ma dzakarnahu, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu pelajaran tentang istinja. Di pelajaran yang lalu, sedikit review, kita sudah menjelaskan bahwasanya istinja itu bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan cara membasuhnya dengan air, membasuh tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya najis dengan air sampai suci, membasuhnya dengan air sampai suci. Suci itu artinya apa? Sampai hilang ainun najasah, atau benda najisnya itu hilang,
dan juga sifat-sifatnya, warna, bau, rasa, dan juga warna. Atau dengan cara yang lain, yaitu apa? Dengan cara mengusapnya. Mengusapnya dengan sesuatu semisal batu dengan minimal 3 usapan, sampai apa? Sampai bersih, sampai bersih. Tadi kalau misalnya kita membahas di pembahasan pertama yaitu dengan air, batasnya apa? Batasnya adalah sampai suci. Kalau sekarang itu apa? Dengan usapan tadi itu, dengan usapan batu atau semisalnya, itu bukan sampai suci, tapi sampai bersih. Sampai bersih, benar-benar bersih, minimal 3 kali usapan. Kalau tidak bersih maka ditambah lagi sampai bersih tempat keluarnya kotoran tersebut. Bersih sampai benar-benar bersih, meskipun masih ada tersisa beberapa hal atau beberapa sisa dari eh, apa kotoran tersebut. Bukan berarti tersisa bendanya, tapi apa? Tersisa beberapa hal yang merupakan hal yang tidak bisa dibersihkan lagi kecuali dengan air atau dengan potongan-potongan tembikar. Jadi yang seperti ini, sisa-sisa tersebut bukan sisa-sisa bendanya, tapi apa? Sisa-sisa seperti warna atau semisalnya, yang mana sisa-sisa tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air atau dengan potongan-potongan kecil dari tembikar, sighar al-qazar. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas bahwasanya yang paling utama itu adalah menggabungkan antara dua cara tersebut, yaitu apa? Dengan cara melakukan istijmar, yaitu istinja dengan batu atau semisalnya, baru kemudian diikuti dengan apa? Baru kemudian diikuti dengan air. Kalau tidak bisa menggabungkan dua hal tersebut atau ingin hanya mencukupkan dengan salah satunya saja, maka apa yang lebih utama adalah dengan air saja, yaitu beristinja dengan air saja sampai suci. Atau derajat yang ketiga itu adalah hanya dengan batu atau semisalnya saja tanpa menggunakan air. Nah, kemarin pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan tentang bersuci atau istinja dengan cara mengusap dengan batu atau semisalnya. Tapi kita masih ada beberapa hal yang masih kita tinggalkan, artinya belum kita bahas, yaitu ada beberapa syarat dari istijmar, yaitu beristinja menggunakan batu atau semisalnya. Syekh rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, beliau mengatakan au bimashihi thalatha masahatin au akthar ila an yanqal mahallu wa in baqiyal athar. Jika ada yang membawa kitab atau terjemahannya bisa dibuka di halaman 47. Maknanya atau dengan mengusapkan 3 kali usapan, mengusap 3 kali usapan au akthar atau lebih, ila ayyaqal mahallu hingga bersih tempat keluarnya kotoran tersebut, wa in baqiyal athar meskipun masih ada bekasnya. Sekarang dijelaskan alat untuk mengusapnya itu. Jadi alat mengusapnya itu sekarang dijelaskan. Syekh rahimahullah mengatakan biqali'in tahirin jamidin ghairi muhtaramin. Jadi ada syaratnya. Ada di sini sekarang ada beberapa syarat. Di antara syarat tersebut adalah syarat bagi benda yang kita gunakan untuk mengusap. Syarat bagi benda yang kita gunakan untuk mengusap itu ada 4. Yang pertama adalah biqali'in. Biqali'in
maksudnya adalah bahwa menggunakan sesuatu yang bisa mencongkel kotoran. Mencongkel itu artinya apa? Bisa membersihkan kotoran, bukan hanya sekedar menempel kemudian meratakannya, bukan seperti itu. Artinya apa? Dengan sesuatu yang bisa mencongkel, bisa mengangkat, membersihkan kotoran tersebut dari tempat keluarnya. Jadi bukan seperti kaca. Jadi bukan seperti kaca. Kaca itu kan licin. Maka apa, kalau misalnya disentuhkan misalnya dengan kotoran tinja misalnya, kotoran BAB itu, kalau misalnya kita sentuhkan, kita mencoba membersihkan dengan kaca, maka apa, bukan yang terjadi bukannya membersihkan, tapi apa, hanya sekedar menempelkan kotoran tersebut ke kaca, kemudian apa, kaca tersebut akan meratakan ke bagian badan kita. Nah, yang seperti ini apa? Ini bukan termasuk sesuatu yang qali'. Ini bukan termasuk sesuatu yang bisa mencongkel atau mengangkat atau membersihkan kotoran tersebut dari tempat keluarnya. Tapi justru hanya bisa meratakannya. Begitu juga dengan semisal plastik. Dengan semisal kantong plastik misalnya. Atau dengan al-qasab, yaitu bambu. Yaitu dengan bambu, maksud bambu di sini adalah subhanallah, kulit bambunya. Kalau kita perhatikan kulit bambu itu apa? Itu sedikit licin atau mungkin bisa juga dikatakan licin. Nah, kaca, kemudian kantung plastik, kemudian juga kosop atau bambu tadi itu, bambu atau kulit dari tebu. Nah, itu kata para ulama adalah sesuatu yang amlas, sesuatu yang licin. Jadi sesuatu yang licin itu tidak termasuk sesuatu yang qali'. Sesuatu yang amlas, sesuatu yang licin itu tidak termasuk sesuatu yang bisa mencongkel, bisa membersihkan atau mengangkat kotoran dari tempat keluarnya. Maka tidak mencukupi. Jadi yang mencukupi misalnya apa? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan batu. Batunya bukan batu yang licin, bukan batu yang licin, tapi apa? Batu yang agak kasar, yang bisa mencongkel. Kalau enggak dengan batu, misalnya dengan apa? Sesuatu yang lainnya, seperti potongan-potongan tembikar, potongan-potongan tembikar. Atau dengan tanahnya tersebut itu apa, sampai keras, tanahnya itu menyatu sampai keras. Jadi bukan tanah yang masih seperti pasir yang mudah untuk bercerai-berai gitu. Tidak seperti itu. Jadi tapi apa, menggunakan tanahnya itu sudah keras, menyatu seperti batu. Ini juga bisa digunakan untuk istijmar. Atau menggunakan warok subhanallah, maksud dari warok di sini adalah semacam kertas, yaitu tisu misalnya. Tisu ini bisa mencongkel. Tisu itu bisa digunakan untuk istijmar karena di situ tisu ataupun batu yang kasar tadi itu, ataupun potongan-potongan tembikar atau sesuatu yang lainnya itu bisa membersihkan, bisa untuk membersihkan kotoran, bisa untuk mencongkel ataupun mengangkat kotoran tersebut dari tempat keluarnya. Jadi yang seperti ini adalah sesuatu yang mencukupi, sesuatu yang adalah tahir. Tahir artinya apa? Benda tersebut, benda yang qali' tersebut, benda yang bisa mencongkel atau bisa membersihkan, mengangkat kotoran dari tempatnya tersebut, disyaratkan harus berupa benda yang suci, bukan benda yang najis. Jadi bukan benda yang najis, bukan benda najis. Seperti apa? Seperti misalnya ada kotoran kerbau.
Nah, kotoran kerbau yang sudah kering misalnya. Nah, kotoran kerbau ini hukumnya apa? Hukumnya najis. Maka tidak bisa digunakan untuk istijmar. Tidak bisa digunakan untuk istinja. Sehingga apa? Harus menggunakan sesuatu yang lainnya. Harus menggunakan sesuatu yang lain. Juga tidak bisa menggunakan sesuatu yang asalnya suci, tapi kemudian terkena benda najis. Kalau tadi, contoh yang pertama itu adalah benda najis. Bendanya memang najis, dari awal memang najis. Tidak mencukupi juga, tidak sah juga jika istijmar dilakukan dengan apa? Benda yang awalnya suci, tapi kemudian terkena najis. Seperti batu. Batu yang apa? Terkena benda najis, terkena kencing, terkena darah atau yang lainnya dan belum disucikan. Jadi apa? Batu tersebut apa? Sebenarnya bisa untuk mencongkel. Sebenarnya itu adalah batu tersebut sebenarnya adalah suci, tapi apa? Kemudian terkena najis. Istilahnya apa? Mutanajis. Sesuatu yang terkena najis, belum disucikan. Yang seperti ini juga tidak mencukupi. Makanya di awal di pertemuan yang lalu itu bisa kita contohkan apa? 3 kali usapan itu apa? Bisa menggunakan 3 buah batu, bisa menggunakan juga satu batu tapi mempunyai 3 sisi. Jadi apa? Kalau misalnya diibaratkan ini adalah batunya, nah, ini berarti batunya besar sekali, subhanallah. Jadi misalnya ini adalah batunya, maka apa? Mengusapnya dengan satu batu, tapi apa? Bukan dengan satu sisi yang sama. Mengusapnya dengan 3 sisi yang berbeda. Misalnya yang pertama menggunakan sisi yang atas, kemudian yang kedua sisi yang depan, kemudian yang ketiga menggunakan sisi yang bawah. Jadi yang seperti ini artinya apa? Dia menggunakan satu batu mempunyai 3 sisi dan masing-masingnya itu adalah sisi yang masih suci. Berbeda kalau misalnya menggunakan satu batu tapi hanya satu sisi saja yang diusapkan, maka apa? Tidak mencukupi. Misalnya mengusap dengan bagian atasnya saja. Mengusap dengan bagian atasnya saja. 3 kali usapan sampai bersih misalnya. Nah, diandaikan sampai bisa bersih. Maka di sini tidak mencukupi. Karena apa? Dengan sekali basuhan maka sisi tersebut, mohon maaf bukan sekali basuhan, sekali usapan misalnya dengan usapan di bagian atau sisi atasnya saja. Nah, sekali usapan di sisi atas ini menjadikan batu tersebut mutanajis. Sisi yang atas dari batu tersebut menjadi mutanajis. Maka apa? Tidak mencukupi syarat yang kedua, tidak memenuhi syarat yang kedua. Karena syarat yang kedua itu adalah benda tersebut itu harus benda yang suci, bukan benda najis atau benda yang terkena najis. Makanya harus menggunakan untuk usapan yang kedua harus menggunakan sisi yang lainnya. Sisi depannya, sisi belakangnya, kanannya atau kirinya atau sisi bawahnya. Begitu juga dengan usapan yang ketiga harus menggunakan sisi yang lainnya yang masih suci. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, di sini Syekh mengatakan biqali'in yang pertama, yang kedua adalah tahirin, dan yang ketiga jamidin. Menggunakan arti dari benda yang jamid itu adalah bahwa benda tersebut adalah benda yang padat. Artinya benda yang padat itu apa? Artinya dia itu bukanlah sesuatu yang cair. Tidak bisa istinja menggunakan benda cair. Istijmar yang seperti ini bukan dengan air, tapi menggunakan benda cair selain air. Menggunakan benda cair selain air. Seperti apa? Seperti minyak zaitun, minyak rambut atau apapun itu, maka yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk beristinja. Jadi apa?
tidak ada sesuatu apapun, tidak ada sesuatu pun yang cair yang bisa mensucikan najis kecuali hanya air saja. Jadi seperti itu. Ingat ya, kaidahnya, tidak ada sesuatu pun yang cair, tidak ada benda apapun yang cair yang bisa mensucikan najis kecuali hanya air saja. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi apa? Kalau tidak mau menggunakan air atau tidak bisa menggunakan air, maka jangan gunakan benda cair lainnya. Jangan gunakan benda cair yang lainnya. Maka di sini untuk istinja apa? Harus benda padat, bukan benda cair, bukan benda cair. Kalau tidak mau menggunakan air, maka jangan menggunakan benda cair apapun selain air. Kayak gitu. Begitu juga dengan air kelapa. Air kelapa itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dalam hal ini tidak bisa untuk bersuci. Kemudian juga tidak bisa menggunakan sesuatu asalnya dia itu adalah benda padat tapi dia itu basah. Tidak bisa menggunakan benda cair dan juga benda padat yang basah. Seperti apa? Seperti batu yang basah, seperti kain yang masih basah. Lah, yang seperti ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena yang seperti ini bukannya membersihkan kotoran tersebut dari tempat keluarnya, tapi justru apa? Dengan sesuatu yang basah, maka apa? Justru dia akan meratakan. Justru apa? Meratakan kotoran tersebut di anggota-anggota tubuh kita. Jadi seperti itu. Jadi apa? Harus menggunakan benda padat, bukan benda cair. Benda padat tersebut haruslah benda yang kering. Benda padat yang kering. Jadi apa? Bukan benda cair atau benda padat tapi basah. Yang seperti ini tidak mencukupi. Yang seperti ini tidak mencukupi. Kemudian ada syarat keempat. Ada syarat keempat dari benda yang bisa digunakan untuk istijmar, yaitu apa? Di sini Syekh mengatakan ghairi muhtaramin. Ghairi muhtaramin artinya apa? Bukanlah sesuatu yang diagungkan. Bukanlah sesuatu yang dihormati atau bukan berupa sesuatu yang diagungkan atau yang dihormati, sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang terhormat. Di sini maksudnya sesuatu yang terhormat itu apa? Dihormati atau diagungkan. Dihormati atau diagungkan. Makanya seperti ini tidak termasuk di dalamnya itu apa? Tidak termasuk di dalamnya adalah apa? Kertas-kertas yang bertuliskan Al-Quran, yang bertuliskan pelajaran ilmu agama, yang bertuliskan nama-nama Allah, nama-nama yang diagungkan, nama malaikat, nama para nabi, nama agama Islam dan seterusnya, syiar-syiar agama Islam. Jadi apa? Kertas-kertas ataupun tisu. Kalaupun meskipun tisu tersebut, kertas tersebut adalah berupa benda padat yang bisa membersihkan, bisa mencongkel, mengangkat mengangkat kotoran dari tempat keluarnya, tapi apa? Dengan adanya tulisan tersebut, mushaf, sebagian ayat Al-Quran ataupun nama-nama yang diagungkan, maka apa? Kertas ataupun benda itu, kertas ataupun tisu tersebut atau apapun itu, benda apapun itu yang bertuliskan tulisan-tulisan yang diagungkan, maka ini tidak bisa untuk digunakan bersuci. Tidak bisa untuk digunakan bersuci. Tidak mencukupi. Dan ini hukumnya haram. Dan ini hukumnya haram. Dan bahkan jika seseorang itu melakukan hal itu, dia melakukan istinja dari air kencing, melakukan istijmar dari air kencing ataupun dari kotoran yang keluar dari duburnya, menggunakan kertas-kertas dari Al-Quran, mushaf,
ataupun kertas-kertas yang bertuliskan ilmu agama, syariat agama Islam, dan dia tahu, dia sadar bahwa di situ ada tulisan ayat Al-Qur'an, hadis, ataupun pelajaran agama, maka di sini dia dihukumi keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam karena ini adalah sebuah bentuk pelecehan, penghinaan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap hadis, pelecehan terhadap pelajaran ilmu agama, nama-nama para nabi, nama Allah, nama para malaikat, dan seterusnya. Dan hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh seorang muslim pun. Ini bukanlah perbuatan seorang muslim yang sejati. Artinya apa? Jika hal ini dilakukan oleh seseorang, maka hal ini bisa mengeluarkan seseorang tersebut dari agama Islam, menjadikan seseorang tersebut terlepas status keislamannya, bukan lagi seorang yang muslim. Jadi seperti itu. Itu hukumnya haram, dan itu jika dilakukan dengan sengaja, dia tahu, dia sadar bahwa di situ ada tulisan-tulisan yang diagungkan, maka apa? Jika dia melakukannya, maka dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terkecuali juga contoh dari sesuatu yang dihormati, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang terhormat. Itu apa? Misalnya makanan. Misalnya adalah makanan. Makanan dari manusia, misalnya seperti apa? Roti. Kalau ada roti, ya kan, roti yang keras gitu. Nah, meskipun roti ini keras, sudah padat, roti ini bisa mencongkel kotoran, bisa mengangkat kotoran dari tempat keluarnya, tapi apa? Ini diagungkan, ini dihormati. Karena apa? Maksudnya diagungkan atau dihormati di sini roti tersebut adalah sesuatu yang dimakan oleh manusia. Dimakan oleh manusia artinya apa? Ini adalah sesuatu yang ada nilainya, berharga, dihormati oleh manusia. Dalam artian apa? Dalam artian ini adalah sesuatu yang dimakan oleh manusia. Jangankan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwasanya dilarang untuk istinja, dilarang untuk istijmar menggunakan tulang. Jadi tulang yang sudah kering, tulang hewan yang sudah kering, itu apa? Rasulullah melarang untuk istinja menggunakan tulang tersebut. Alasannya apa? Rasulullah menjelaskan fa innahu ta'amu ikhwanikum. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwasanya tulang itu adalah makanan dari saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita itu siapa maksudnya? Yaitu jin-jin muslim. Jin-jin muslim, mereka makanan mereka itu apa? Makanan mereka itu adalah tulang belulang. Tulang dari sapi, tulang dari apapun itu makanan mereka. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya jin-jin muslim itu ketika mereka mau makan, mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tulang tersebut kemudian terbungkus lagi dengan daging dan mereka memakan dari itu. Jadi tulang tersebut itu adalah makanan makanan dari saudara-saudara muslim kita dari bangsa jin. Dengan alasan seperti ini, artinya apa? Alasannya adalah bahwa tulang tersebut makanan jin, sesuatu yang dihormati karena itu adalah sesuatu yang termasuk makanan dari jin muslim. Ini adalah sesuatu yang terhormat. Jika ini yang merupakan makanan jin muslim saja, ini tidak boleh dilarang oleh Rasulullah untuk digunakan istinja, untuk digunakan istijmar, maka terlebih lagi makanan-makanan manusia, makanan-makanan manusia seperti roti yang sudah kering. Nah, yang seperti ini juga tidak diperbolehkan untuk digunakan istijmar, tidak diperbolehkan, tidak mencukupi untuk digunakan istinja. Jadi seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasan.
dalam penjelasan yang akan datang, Syekh secara tersirat telah menyebutkan beberapa syarat lain dari istijmar, yaitu istinja menggunakan selain air. Apa? Di sini Syekh menjelaskan walau ma'a wujudil ma min ghairi intiqadin wa qabla jafafin. Walau ma'a wujudil ma, artinya apa? Hal ini sudah dikatakan mencukupi, sudah bisa dipakai meskipun apa? Meskipun ada air. Jadi kita punya air, kita tidak sedang di dalam perjalanan, kita tidak sedang di dalam di suatu tempat gurun pasir atau apapun yang tidak ada air, kita tidak di musim pancaroba yang tidak turun hujan sama sekali, tapi apa, kita sedang berada di suatu tempat yang di situ bahkan misalnya airnya sangat melimpah ruah. Nah, tapi apa, kita meskipun seperti itu, kita tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk beristinja menggunakan air. Jadi apa? Meskipun ada air, sah dan mencukupi untuk beristinja, beristijmar menggunakan benda-benda yang telah mencukupi syarat yang telah kita sebutkan. Walau ma'wujudil ma. Jadi apa? Hal ini sudah mencukupi meskipun apa? Meskipun ada air, meskipun ada air. Kemudian di sini Syekh mengatakan min ghairi intiqalin wa qabla jafaf. Min ghairi intiqal wa qabla jafaf. Artinya apa? Cara yang kedua ini bisa dipakai kalau memang kotoran yang keluar tersebut tidak berpindah dan belum kering. Artinya apa? Ini Syekh menyebutkan ada dua syarat lagi. Ada dua syarat lagi ternyata. Dua syarat di antara beberapa syarat yang sebenarnya tidak disebutkan secara tersurat oleh Syekh di dalam kitab matan ini, yaitu apa? Min ghairi intiqal. Syaratnya adalah kotoran tersebut tidak berpindah dari tempat pertama dia berhenti. Tidak berpindah dari tempat pertama dia berhenti. Di sini perlu diperhatikan bahwa disyaratkan juga bahwa apa? Bahwa ada syarat lain. Syarat lainnya itu adalah bahwa kotoran itu baik air kencing ataupun kotoran tinja itu apa? Syaratnya adalah bahwa sesuatu itu tidak melewati batasnya. Nah, tidak melewati batasnya. Tidak melewati batasnya artinya apa? Bagi laki-laki, batas tersebut ketika dia kencing itu adalah air kencingnya itu tidak melewati batas kepala zakar atau hasyafah atau kepala kemaluannya. Tidak melewati kepala kemaluannya. Ini syaratnya. Tidak melewati batasnya untuk kencing bagi seorang laki-laki adalah tidak melewati batas kepala zakarnya. Jadi seperti itu. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, baik perempuan itu adalah perempuan yang masih perawan ataupun perempuan yang sudah tidak perawan lagi, maka apa? Syaratnya air kencingnya itu tidak melewati, tidak sampai pada apa? Tidak sampai pada batas lubang tempat masuknya kemaluan laki-laki. Jadi apa? Kalau misalnya berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, itu ada lubang tertentu dari kemaluan perempuan. Nah, lubang ini adalah tempat masuknya kemaluan laki-laki ketika berhubungan badan. Jadi apa? Lubang tempat keluarnya air kencing, tempat keluarnya air kencing itu beda dengan lubang tempat masuknya zakar ketika hubungan badan. Jadi untuk kemaluan laki perempuan itu ada lubangnya berbeda. Jadi apa? Disyaratkan agar dia bisa beristinja tanpa menggunakan air. Itu apa? Air kencingnya itu bagi perempuan setelah keluar itu apa? Tidak sampai
ke lubang tempat masuknya kemaluan laki-laki. Jadi seperti itu. Tapi apa kata para ulama, pada umumnya atau keseringan perempuan jika buang air kecil, maka apa? Di sini dikatakan oleh para ulama kebanyakan itu apa? Air kencingnya itu kebanyakan itu sampai ke depan atau ke atas lubang tersebut. Jadi sudah sampai ke lubang tempat masuknya zakar, tempat masuknya kemaluan laki-laki. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, maka apa? Maka di sini tidak diperbolehkan, tidak mencukupi untuk melakukan istijmar. Tidak mencukupi untuk melakukan istijmar. Harus menggunakan air. Harus menggunakan air. Nah, di sini ada syarat lain. Ada syarat lain, yaitu apa? Bahwa air kencingnya itu atau kotorannya itu mohon maaf belum selesai ternyata tadi batasan. Jadi kan tadi kita katakan tidak sampai melewati batasnya ya. Kita sudah menyebutkan batas untuk air kencing bagi laki-laki tidak melewati apa? Batas kepala zakar. Itu batasnya untuk laki-laki. Batasnya untuk perempuan itu apa? Tidak melewati atau tidak sampai lubang tempat masuknya kemaluan laki-laki ketika hubungan badan. Jadi itu adalah untuk kencing. Sedangkan untuk subhanallah. Sedangkan untuk buang air besar, nah, kalau misalnya ada sesuatu kotoran, benda najis yang keluar dari lubang dubur, maka syaratnya adalah tidak melewati batasnya. Apa itu batasnya? Batasnya di sini adalah as-safhatan. As-safhatan itu artinya apa? Bagian dari bokong atau bagian dari pantat yang sekiranya jika seseorang itu berdiri, maka itu bagian dari pantat tersebut itu akan menempel. Jadi menempel antara pantat yang kanan dengan yang kiri, menempel. Nah, yang bagian yang menempel ini yang namanya as-safhatan. Jadi bagian yang menempel ini namanya as-safhatan. Jadi kalau misalnya ada orang dia diare mencret. Nah, dilihat ceratnya ini masih dalam batas safhatan, as-safhatan atau sudah lebih. Nah, ataupun tanpa mencret misalnya, ataupun tanpa mencret, tanpa diare, tidak diare, cuman kemudian apa? Dia kotorannya itu melewati lubang duburnya. Dilihat apakah ini yang melewati lubang duburnya itu apakah melewati as-safhatan atau masih berada di dalam batas as-safhatan, yaitu bagian dari pantat yang sekiranya ketika seorang itu berdiri maka bagian dari pantat tersebut tidak nampak atau tertutup, menempel satu sama lainnya. Kalau misalnya masih berada di dalam as-safhatan, masih berada di batasan as-safhatan, maka apa? Di sini masih dikatakan sah untuk apa? Untuk beristinja menggunakan selain air. Masih sah untuk melakukan istijmar. Bisa dipahami ya? Ini syaratnya. Kemudian syarat lain apa itu? Min ghairi intiqal. Min ghairi intiqal artinya apa? Tidak berpindah. Tidak berpindah ini artinya apa? Air kencing atau kotoran tinja itu pertama kali keluar dia sampai mana misalnya. Nah, kita contohkan saja misalnya gimana ya, subhanallah. Lu jangan pakai itu. Nah, di sini aja. Kita contohkan, ini tanpa harus membayangkan, cuman ini contohnya. Nah,
Kalau misalnya dia pertama kali keluar, ini katakan ini adalah kemaluan laki-laki dan bagian hitamnya ini adalah kepala zakarnya. Misalnya pertama kali keluar dia Dia sampai ke tengah-tengah kepala hasyafahnya itu, kepala zakarnya, sampai di tengah-tengah kepala zakarnya. Nah, yang seperti ini masih mencukupi untuk melakukan istinja, melakukan istinja dengan selain air, melakukan istijma. Ini masih dikatakan mencukupi. Tapi kemudian jika dia karena dia bergerak atau apapun dengan kena angin atau apapun itu, kemudian ternyata air kencing yang sampai di tengah-tengah kepala zakar itu, kepala kemaluan laki-laki itu kemudian bergeser, berpindah. Nah, yang seperti ini meskipun pindahnya itu berada di dalam hasyafah, meskipun berpindahnya itu berada masih di dalam hasyafah, terlebih lagi jika berpindahnya itu sampai keluar kepala zakar. Nah, baik berpindahnya itu berada masih di dalam batasan kepala zakar atau sudah keluar dari kepala zakar, maka di sini harus menggunakan air. Jadi yang mencukupi itu adalah bagian yang awal saja. Yang mencukupi untuk diusap dengan selain air itu hanya bagian yang awal saja, di mana di situ tempat berhenti pertama kotoran tersebut. Jadi seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi inilah makna dari tidak berpindah. Jadi tidak berpindah dari tempat pertama berhentinya kotoran tersebut setelah keluar. Jadi tidak berpindah dari tempat berhentinya kotoran tersebut setelah keluar. Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami. Kemudian ada syarat lain. Apa syarat tersebut? Syarat tersebut adalah bahwa benda najis tersebut, kotoran tersebut, air kencing ataupun kotoran tinja itu tidak terkena sesuatu apapun selainnya. Tidak terkena sesuatu apapun selainnya. Baik yang mengenai tersebut adalah benda yang suci selain air yang mensucikannya, ataupun benda yang najis. Semisal Semisal kalau misalnya dia kencing, buang air kecil, kemudian dia bersin. Dari bersinnya itu kemudian ada sebagian dari air ludahnya itu yang keluar bersama dia, bersamaan dengan bersinnya dia, kemudian mengenai air kencingnya tadi itu. Nah, yang seperti ini sudah bercampur dengan sesuatu yang lainnya, atau bercampur dengan air susu, atau bercampur dengan benda-benda yang lainnya, maka yang seperti ini juga tidak sah. Yang seperti ini tidak sah, atau terkena benda najis. Seperti seperti terkena kotoran hewan. Nah, jadi dia kencing, belum istinja, belum istijmar, kemudian terkena misalnya kotoran burung yang terbang di atasnya. Allahu alam gimana caranya, gimana kejadiannya ketika itu. Yang penting terkena sesuatu yang lainnya, baik benda yang suci ataupun benda yang najis. Nah, yang seperti ini juga tidak mencukupi untuk untuk dilakukan istinja dengan selain air. Tidak mencukupi untuk dilakukan istijmar. Juga ada syaratnya. Apa itu? Tidak terputus. Maksud dari tidak terputus itu apa? Tidak terputus artinya terputus dari tempat keluarnya. Tidak terputus dari tempat keluarnya. Artinya misalnya ini tempat
ini adalah kemaluan laki-laki, kemudian apa, dia buang air kecil, kemudian apa, dia apa, air kencingnya itu kemudian keluar, kemudian apa, kembali lagi, entah karena dia itu meloncat karena kaget petir, atau karena dia batuk atau apapun itu, meloncat, artinya apa, keluar, dia terpisah dari kemaluannya, kemudian apa, kembali lagi ke kemaluannya. Nah, ini berarti apa, sudah terputus, berpisah dari tempat keluarnya, berpisah kemudian mengenai kepala zakar misalnya. Nah, meskipun apa, meskipun kemudian menempelnya di dalam batas kepala zakar, di dalam hasyafah, maka apa, ya seperti ini juga harus menggunakan air. Tidak mencukupi melakukan istijma, tidak mencukupi untuk beristinja dengan selain air. Jadi seperti itu. Kemudian ada apa, syarat lain, yaitu apa, di sini disebutkan oleh Syekh wa qabla jafafin, yaitu apa, sebelum kotoran tersebut, baik air kencing ataupun kotoran tinja, itu apa, belum kering, masih dalam kondisi basah, Karena apa? Karena kita sebutkan di awal bahwasanya istinja itu hukumnya wajib, tapi apa? Wajibnya itu tidak harus dilakukan seketika itu juga. Wajibnya itu adalah apa? Wujubun muwassa'. Kewajibannya itu apa? Longgar. Waktunya itu longgar. Tidak harus seketika itu juga. Wajib istinja itu kapan? Ketika hendak melaksanakan sholat. Tanpa dia mengotori dirinya sendiri ataupun pakaiannya. Jadi kalau misalnya dia tidak langsung istinja sampai kering, kencingnya kering, sampai kotoran tinjanya itu kering. Nah, yang seperti ini kalau sudah kering, maka apa? Harus menggunakan air. Jadi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu apa? Jika tidak terpenuhi, maka harus menggunakan air. Jika syarat-syarat tadi itu tidak terpenuhi, harus menggunakan air. Misalnya apa? Misalnya kotoran tersebut apa, sudah berpindah dari tempat keluarnya, dari tempat, bukan tempat keluarnya, dari tempat pertama kali dia berhenti setelah keluar dari apa, kemaluan kita, dari tempat keluar. Kalau sudah berpindah, maka harus dengan air. Atau pertama kali keluar, dia langsung apa? Dia langsung merembet ke keluar batasnya, melewati kepala zakar, melewati sudah sampai ke makhraj madkhalul zakar, sudah sampai ke tempat masuknya kemaluan laki-laki dari perempuan, atau sudah pertama kali keluar langsung melewati apa? Melewati batas as-safhatan. Ini juga harus digunakan air, harus menggunakan air. Istinja harus menggunakan dengan air. Atau dia itu apa? Pertama kali keluar, kemudian apa? Terpisah dan kemudian nempel lagi. Nah, yang seperti ini, yang nempel ini harus juga menggunakan air. Harus disucikan menggunakan air, tidak mencukupi menggunakan batu. Atau apa? Dibiarkan sampai kering. Nah, kalau sudah kering, ini juga harus menggunakan air. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, disilakan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Atau mau diulang penjelasannya karena tadi kurang jelas atau terlalu cepat, dipersilakan. Monggo. Bisa dengan voice, dibuka mic-nya, atau menggunakan chatting.
Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Mas Hartanto, Ezwin, Rafiza, Atika, Arifin. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Tuhalfi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jika tidak ada, kalau memang tidak ada yang perlu diulang atau ditanyakan. Nah, seperti tadi, ada yang bertanya, kalau menggunakan daun, misalnya daun jati, apakah mencukupi? Kita lihat, kita cocokkan dengan contoh tadi, dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Daun jati, apakah dia qali', bisa mencongkel, bisa membersihkan kotoran? Daun apapun, daun jati atau daun apapun itu, kita ujung-ujungnya tetap kita kembalikan ke syarat-syarat yang telah kita sebut. Yang pertama adalah qali', yaitu apa? Bisa membersihkan, mencongkel, mengangkat kotoran tersebut dari kotorannya. Maka apa? Sudah mencukupi syarat pertama. Syarat yang kedua apa? Thahir. Godong atau daun jati itu suci, mencukupi syarat kedua. Syarat yang ketiga itu apa? Jamid, dia benda padat. Benda padat apa yang kita sebutkan tadi itu apa? Benda padat yang sudah kering. Jadi apa? Bukan dengan daun yang basah. Jadi daunnya harus daun yang sudah kering, bukan daun yang sudah basah. Jadi kalau mau menggunakan daunnya itu bisa mencongkel dan dia daun yang suci, maka apa? Mencukupi. Tapi bukan dengan daun yang masih basah, tapi dengan apa? Harus dengan daun yang sudah kering. Begitu juga harus mencukupi syarat yang keempat, yaitu apa? Ghairi muhtaram, yaitu tidak termasuk daun yang dimuliakan, daun yang di situ bertuliskan ilmu agama, karena mungkin ada sebagian orang mungkin ingin menulis di atas daun tersebut apa nama-nama yang diagungkan, Allahu a'lam, atau benda tersebut tidaklah termasuk benda yang ditujukan untuk dimakan. Tujuannya adalah untuk dimakan. Jadi yang seperti ini, maka kalau misalnya mencukupi semua syarat tersebut, maka diperbolehkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau dengan daun jati bisa mencongkel, bisa suci, dia harus menggunakan daun jati yang sudah kering, bukan dengan daun jati yang masih basah. Kemudian bukanlah daun yang termasuk daun yang muhtaram, yang bisa dimuliakan, yang dimuliakan, yang diaku, seperti itu. Seperti itu Mbak Citra. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Semoga ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, di dunia dan juga di akhirat. Ini sebagai ini penting untuk kita pelajari, barangkali bisa menjadi solusi bagi kita ketika mungkin dalam masa paceklik, dalam masa pancaroba, susah mendapatkan air, tidak ada air hujan, air sumber pun sudah kering, pasokan air dari luar daerah juga susah. Nah, maka bisa menggunakan cara yang kedua. Diingat-ingat apa saja syarat-syaratnya. Karena kalau misalnya orang itu jarang melakukan hal ini, maka bisa-bisa terlewatkan salah satu syaratnya. Makanya seperti ini harus diingat-ingat syaratnya. Karena nggak sering dilakukan, maka bisa saja syarat-syarat tersebut tidak teringat oleh kita. Jadi penting untuk mengingat-ingatnya, penting juga mengamalkannya. Kata para ulama, penting untuk mengamalkan sebuah ilmu. Tujuannya adalah pertama itu adalah melakukan atau mengamalkan ilmu kita, mempraktekkan ilmu yang pernah kita pelajari. Di antara manfaat atau tujuan yang lainnya itu adalah agar kita ingat, agar kita terus ingat hukum-hukum terkait praktek tersebut.
hukum-hukum atau tata cara aturan agama Islam terkait praktek yang pernah kita pelajari tersebut. Jadi syarat-syarat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.